Ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila, perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai materi akuntansi untuk lembaga pemerintah non-kementerian. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitria Maharani, yang kedua ada saya Sabila Bilahuna, yang ketiga ada Stefani Julianti. Oke. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang sifatnya penunjang atau spesifik, di luar fungsi yang sudah dijalankan oleh kementerian. LPNK ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam pelaksanaan tugasnya seringkali dikoordinasikan oleh kementerian tertentu sesuai bidangnya. Mengacu pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP, berbasis akrual yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. SAP akrual wajib diterapkan paling lambat tahun 2015. Oke, di sini ada tujuan akuntansi pemerintah. Yang pertama itu menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan publik. Yang terakhir ada memudahkan audit oleh BPK. Kita next. Di sini ada regulasi dan dasar teoritis. Itu yang pertama ada PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan SAP berbasis KAS. Yang kedua ada DJPB Kemenku Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang ketiga ada SAP berbasis akrual mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Dan yang terakhir Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Next, di sini ada komponen keuangan LPNK. Menurut SAP Aktual, laporan mencakup pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua neraca, yang ketiga laporan operasional atau LO, yang keempat laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang kelima laporan arus kas atau LAK, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yaitu CALK. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada implementasi SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual diterapkan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Mengacu pada regulasi pemerintah PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, pencatatan berbasis akrual menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih lengkap, mendorong tata kelola keuangan negara yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada tantangan implementasi, yaitu implementasi SAP berbasis akrual menghadapi beberapa kendala. Hambatan utama terletak pada keterbatasan SDM akuntansi yang belum siap menghadapi perubahan sistem dari basis kas menuju basis aktual. Kualitas pelaporan keuangan juga masih bervariasi antara daerah karena belum adanya pemahaman yang merata. Selain itu, regulasi lokal yang berbeda-beda membuat penerapan SAP aktual tidak seragam. Sistem akuntansi yang digunakan pun belum sepenuhnya terintegrasi dan distandarisasi sehingga menimbulkan perbedaan dalam praktik akuntansi di lapangan. Selanjutnya, ada sistem dan infrastruktur pendukung. Untuk mendukung penerapan SAP berbasis aktual, pemerintah menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi seperti Sinda Keuangan dan Sinda Barang milik negara. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyediakan berbagai aplikasi lain yang mendukung pencatatan berbasis aktual. Namun, implementasi yang efektif memerlukan dukungan sistem internal yang jelas, prosedur operasional yang standar, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Koordinasi antara instansi juga menjadi kunci penting untuk menciptakan efisiensi dan keseragaman dalam penerapan sistem aktual. Selanjutnya, ringkasan dan rekomendasi, yaitu secara umum SAP berbasis aktual mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tetapi penerapannya masih bervariasi di berbagai instansi dan daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi, terdapat beberapa rekomendasi utama, yaitu peningkatan pelatihan dan kompetensi SDM akuntansi agar lebih siap menghadapi perubahan sistem, sosialisasi sistem secara
masif agar pemahaman lebih merata, penguatan regulasi lokal agar selaras dengan aturan pusat, serta dorongan untuk melakukan standarisasi sistem akuntansi di seluruh instansi pemerintah. Selanjutnya ada materi yang ke-B, itu akuntansi untuk badan usaha milik negara BUMN. Karakteristik BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh negara. Keberadaan BUMN memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memperoleh keuntungan sekaligus memberikan pelayanan publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain sebagai entitas bisnis, BUMN juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan layanan publik, serta menjadi salah satu sumber penerimaan negara melalui dividen dan pajak. Selanjutnya ada standar akuntansi yang digunakan. BUMN diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang merupakan hasil adaptasi dari IFRS. Untuk BUMN yang sudah go publik, terdapat kewajiban tambahan untuk mematuhi peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia. Selain itu, BUMN di sektor tertentu sebagai perbankan, asuransi, atau energi juga menerapkan standar akuntansi khusus yang sesuai dengan karakteristik industrinya. Semua laporan keuangan BUMN wajib diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik atau KAP sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Oke, selanjutnya ada laporan keuangan. Komponen laporan keuangan sama seperti perusahaan swasta dan sesuai PSAK, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan kemudian ada standar kasus dan dampak implementasi mengenai standar akuntansi sejak tahun 2020, BUMN diwajibkan menerapkan PSAK baru yaitu PSAK 71, 72, dan 73 yang mengacu pada IFRS. Contohnya PSAK 73 tentang sewa hak guna dan liabilitas sewa. Dan ada ruang publikasi ilmiah itu dari BUMN dipengaruhi oleh PSAK 71, 72, 73 wajib implementasi sejak 2020. Kemudian ada Kompas Money, penerapan standar baru terdampak pada transparansi dan laporan keuangan BUMN. Dan selanjutnya ada studi kasus dan evaluasi akademis. Yaitu yang pertama ada akuntansi BUMN yang patuh terhadap PSAK 555 dan 60. Ini berikut ada sumbernya dan kemudian ada keterbukaan dan kualitas pengungkapan PSAK 210. Garuda BUMN menunjukkan kualitas pengungkapan lebih baik dibanding swasta. Berikut ada sumbernya juga ya. Dan kemudian ada tantangan akuntansi BUMN, yaitu yang pertama ada kompleksitas konsolidasi laporan keuangan, dan yang kedua ada pengelolaan aset sewa dan kewajiban yang besar, dan yang ketiga ada tekanan regulasi global, memperketat pengakuan dan pengungkapan. Dan selanjutnya, untuk kesimpulannya, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa penerapan PSAK berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMN, namun agar lebih optimal, masih diperlukan beberapa langkah, yaitu audit berkala dan restrukturisasi sistem akuntansi, pelatihan akuntansi terkait PSAK terbaru, serta transparansi yang lebih tinggi dalam pengungkapan laporan keuangan. Dengan langkah-langkah ini tersebut, diharapkan laporan keuangan BUMN bisa semakin akuntabel dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Stop, stop. Udah nih. Betulnya di Udah mana? kan? Iya. Udah. Tahan dulu deh. Dulu. Gue liat dulu deh yang tadi. Harus dimatiin dulu baru Harus nge-record. matiin dulu. Ya udah gue ini matiin dulu ya. Nanti gue coba cek yang tadi. Oke. Bye-bye. Bye. Kasih ya. Lapar Gue banget. mana tahu dari tadi anjing. Gara-gara Fanya semua. End. Gue end ya. Udah, bye. Thank Bye. you, Oke, guys. bye. Bye. Mana ya kan? End meeting. Ini Mana? salah Fitri ya. Pak gue segede-gede. End. Oh, oh.